Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Morris Kamuli, NIM 140205125, Unit 4. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran untuk tugas mata kuliah ICT Pendidikan Matematika dengan judul Statistik. Statistik adalah cabang dari matematika yang mempelajari cara mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, mengolah dan menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menafsirkan parameter. Kegiatan statistik meliputi yang pertama, yaitu mengumpulkan data. Jadi di sini kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu untuk melakukan proses statistik, baik itu data tunggal maupun data kelompok. Untuk yang kedua, yaitu menyusun data. Setelah kita lakukan pengumpulan data, maka kita harus menyusun data tersebut. Untuk yang ketiga, menyajikan data. Di sini setelah kita melakukan pengumpulan data dan menyusun data, maka kita harus melakukan penyajian data. Dan untuk proses yang keempat, yaitu mengolah dan menganalisis data. Setelah kita mengumpulkan data, menyusun data, dan menyajikan data, kita harus mengolah dan menganalisis data. Di sini, untuk mengolah dan menganalisis data, banyak caranya. Untuk yang kelima, yaitu menarik kesimpulan. Setelah kita melakukan pengumpulan data, menyusun data, menyajikan data, mengolah dan menganalisis data, maka kita melakukan proses penarikan kesimpulan. Untuk yang keenam, yaitu setelah kita melakukan pengumpulan data, menyusun data, menyajikan data, mengolah dan menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan, maka kita harus melakukan proses menafsirkan data. Setelah keenam proses ini terpenuhi, maka kita dapat melakukan proses statistik. Selanjutnya, pengertian datum dan data. Di kelas 11 dulu, Anda telah mempelajari pengertian datum dan data. Agar tidak lupa, pelajari uraian berikut. Misalkan, hasil pengukuran berat badan 5 murid adalah 43, 46, 44 kg, 55 kg, dan 60 kg. Adapun tingkat kesehatan dari kelima murid itu adalah baik, buruk, dan buruk. Data pengukuran berat badan yaitu 43 kg, 46 kg, 44 kg, 55 kg, dan 60 kg itu disebut fakta dalam bentuk angka. Adapun hasil pemeriksaan kesehatan yaitu baik dan buruk disebut fakta dalam bentuk kategori. Selanjutnya, fakta tunggal dinamakan datum, adapun kumpulan datum dinamakan data. Jadi jelas di sini yang dinamakan datum itu adalah fakta tunggal dari pengukuran berat badan 5 murid, yaitu 43 kg, 46 kg, 44 kg, 55 kg, dan 60 kg dalam bentuk fakta tunggal. Sedangkan untuk pengertian data itu sendiri adalah kumpulan datum. Kumpulan datum itu adalah kumpulan setiap pengukuran berat badan. Pengumpulannya itulah dinamakan data. Kemudian pengertian populasi dan sampel. Misal, seorang peneliti ingin meneliti tinggi badan rata-rata siswa SMA di Kabupaten Tegal. Kemudian, ia kumpulkan data tentang tinggi badan seluruh siswa SMA di Kabupaten Tegal. Data tinggi badan seluruh siswa SMA di Kabupaten Tegal disebut populasi. Namun, karena ada beberapa kendala seperti keterbatasan waktu dan biaya, maka data tinggi badan seluruh siswa SMA di Kabupaten Tegal akan sulit diperoleh. Untuk mengatasinya, dilakukan pengambilan tinggi badan dari beberapa siswa SMA di Kabupaten Tegal yang dapat mewakili keseluruhan siswa SMA di Kabupaten Tegal. Data tersebut dinamakan data dengan nilai perkiraan. Sedangkan sebagian siswa SMA yang dijadikan objek penelitian disebut sampel. Agar diperoleh hasil yang berlaku secara umum, maka dalam pengambilan sampel diusahakan agar sampel dapat mewakili populasi. Jadi jelas di sini, yang menjadi populasi dari contoh ini adalah seluruh siswa
di Kabupaten Tegal, itu disebut populasi. Sedangkan sampelnya adalah sebagian siswa SMA yang dijadikan sebagai sampel. Jadikan objek penelitian disebut sampel. Sebagian siswa dari Kabupaten Tegal ini yang menjadi sampelnya. Populasinya adalah siswa SMA di Kabupaten Tegal, seluruh siswa ya di Kabupaten Tegal. Untuk sampelnya itu sebagian dari siswa SMA di Kabupaten Tegal. Selanjutnya, pengumpulan data. Menurut sifatnya, data dibagi menjadi dua golongan, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan, dan data kuantitatif ini terbagi atas dua bagian, yaitu data cacah dan data ukuran. Untuk data cacah yaitu biasa disebut data diskrit, adalah data yang diperoleh dengan cara membilang. Misalnya, data tentang banyak anak dalam keluarga. Untuk yang kedua, data ukuran atau biasa disebut data kontinu, adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Misalnya, data tentang ukuran tinggi badan murid. Untuk yang kedua, data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk bilangan. Data kualitatif ini berupa ciri, sifat, dan gambaran dari kualitas objek. Untuk contohnya, dari data mengenai kualitas pelayanan yaitu baik, sedang, kurang. Cara untuk mengumpulkan data antara lain adalah melakukan wawancara, mengisi lembar pertanyaan atau kuesioner, melakukan pengamatan atau observasi, atau menggunakan data yang sudah ada. Misalnya, rata hitung nilai. Jadi di sini untuk data kuantitatif itu dia data yang berbentuk angka dan bilangan. Kemudian dia dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Untuk data diskrit ia diperoleh dengan cara membilang. Contohnya itu seperti banyaknya anak dalam keluarga. Untuk data kontinu ini adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya mengukur tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Untuk data yang kedua yaitu data kualitatif. Ini data yang bukan berbentuk bilangan. Dia hanya berupa ciri, sifat, gambaran dari kualitas suatu objek. Di sini untuk melakukan proses pencarian data kualitatif itu dengan cara melakukan wawancara, mengisi lembar kuesioner, pengamatan, dan menggunakan data yang sudah ada. Selanjutnya, menyajikan data dalam bentuk diagram. Yang pertama, diagram garis. Penyajian data statistik dengan menggunakan diagram berbentuk garis disebut diagram garis lurus atau diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Jadi jelas di sini untuk diagram garis di sini adalah mengumpulkan data, menyajikan data dengan menggunakan diagram garis disebut menyajikan data berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu. Untuk contohnya kita lihat. Nah, ini contoh dalam bidang pendidikan, pekerjaan. Di sini kita membuat diagram garis ini bisa menggunakan beberapa aplikasi. Boleh dengan menggunakan Excel. Nah, di sini ini menggunakan Excel, tinggal kita copy dan masukkan ke Microsoft PowerPoint. Untuk bidang pekerjaan di sini ada beberapa bidang, yaitu bidang administrasi, personalia, produksi, marketing, dan keuangan. Kemudian jumlahnya dari 0 sampai dengan 30. Kita lihat di sini diagram garisnya, ini diagram garisnya. Untuk administrasi jumlahnya dari 10 antara 10 dan 20. Untuk personalia antara 0 sampai dengan 10. Untuk produksi antara 10 sampai dengan 20. Untuk marketing dari 20 sampai dengan 30. Dan untuk keuangan dari 10 sampai dengan 20. Di sini untuk melakukan pembuatan diagram garisnya,
yaitu dilihat tergantung dari berapa batas dari setiap bidang pekerjaan ini. Jadi dari administrasi sampai keuangan, di sini terbentuklah sebuah diagram garis. Inilah yang merupakan diagram garis. Selanjutnya, diagram batang. Diagram batang umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan keterangan-keterangan dengan batang-batang tegak atau mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Berikut simulasi diagram batang. Kamu dapat mengubah diagram batang yang ada. Contohnya, ini yang disebut dengan diagram batang. Jadi di sini sama dengan data yang tadi, yaitu data tentang bidang pekerjaan. Batasnya juga sama, yaitu untuk administrasi dari 10 sampai dengan 20, untuk personalia dari 0 sampai dengan 10, untuk produksi dari 0 sampai dengan 10, untuk marketing dari 0 sampai dari 0 sampai dengan antara 20 sampai dengan 30. Untuk keuangan dari 10 sampai dengan 30. Di sini bentuk dari diagram batang. Administrasi sampai segini, untuk personalia segini, ini produksi, ini marketing, dan ini bidang keuangan. Bentuknya seperti batang. Inilah yang disebut dengan diagram batang. Selanjutnya, yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan banyaknya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut besar sektor lingkaran. Perhatikan contoh berikut. Jadi di sini untuk diagram lingkaran itu kita harus menentukan persentase dari setiap bidang tersebut. Untuk contohnya kita bisa melihat diagram berikut. Ini data dalam bidang pekerjaan seperti tadi. Di sini sudah dikelompokkan dalam bentuk persentase. Untuk bidang administrasi itu yang berwarna merah. Untuk bidang personalia itu yang berwarna hijau. Untuk bidang produksi berwarna biru tua. Untuk marketing berwarna ungu, dan untuk keuangan itu berwarna biru muda. Jadi di sini setiap warna ini boleh diubah-ubah. Bisa membuat warna sesuka hati kita. Di sini setiap bagian dari bidang-bidang pekerjaan ini sudah dilakukan pengukuran. Untuk administrasi besarnya segini, untuk personalia segini, untuk produksi segini, dan marketing itu lumayan banyak, dan untuk keuangan itu sendiri lumayan juga banyak. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.